Selamat datang di Gereja Santa Teresia, Menteng, Jakarta Pusat. Pada hari yang berbahagia ini, Sabtu 20 Januari 2024, kita berkumpul di gereja ini untuk menyaksikan peneguhan cinta pernikahan saudara dan sahabat kita, Joshua Irwandi dan Felin Imelda. Kami mohon dengan hormat untuk sementara waktu, semua alat komunikasi dinonaktifkan agar kita dapat mengikuti misa ini dengan penuh khidmat. Adalah merupakan anugerah Tuhan yang sangat indah pada saat ini Joshua dan Felin dipertemukan dan akhirnya dipersatukan melalui sakramen perkawinan yang kudus. Marilah kita mengiringi mereka dengan doa dan madah pujian dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Tuhan berkenan mencurahkan kasih-Nya serta memberkati persatuan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah sekarang kita berdiri untuk menyambut imam, kedua mempelai, serta keluarga. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Joshua dan Felin. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Yohanes Mariono yang terhormat, seluruh keluarga Joshua dan Felin hendak mengantar Joshua dan Felin masuki hidup perkawinan.
Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Sekarang marilah kita bersama dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misi perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak sambil memeriksa batin kita. Sadarkan dosa dan kesalahan kita, marilah kita mohon ampun agar layak dan pantas masuki perayaan cinta kasih yang agung ini. Saya mengaku yang Maha Kuasa dan para saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison,
Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. When I feel afraid and I think I've lost my way, still you're there right beside me. And nothing I will fear, I will always you I
morning. Please be near me to the end. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. I will not forget your love for me and yet my heart forever is one dream. Jesus be my guide, call me to your side, and I will love you to the end, to the end. You're the light unto my path. You're the light unto my path. Alleluia, Alleluia. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita, dan cinta kasih Allah di dalam kita menjadi sempurna. Tuhan bersamamu dan bersama-mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disiapkan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata pada para pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang menciduk air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Senangkanlah ya Tuhan dalam hati kami. Silakan duduk. Yusa dan Felin bersama keluarga yang berbahagia dan hadirin yang berikut berbahagia pula. Dalam membaca bacaan yang pertama, saya teringat apa yang diungkapkan Paus Fransiskus berkali-kali, bahwa dalam gereja sekarang ada perubahan yang mencolok. Perubahan apa? Perubahannya bahwa kalau dulu banyak dari pimpinan gereja memberikan ajaran dan kita semua lalu mengikutinya. Tapi Paus Fransiskus ini dalam awal dari menjabat sebagai gembala gereja mengajak umat supaya berjalan bersama dari paus, para kardinal, para uskup, dan juga seluruh umat di seluruh dunia. Kita tahu beberapa waktu yang lalu paus mengundang para uskup bersama perwakilan umat untuk mengadakan persiapan sinode yang akan dilakukan pada tahun 24 ini. Apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini menjadi dorongan bagi gereja dimanapun, tapi juga menjadi dorongan bagi gereja kecil, maksud saya, yaitu keluarga, untuk melakukan yang dilakukan oleh Paus, berjalan bersama suami istri, berjalan bersama dalam suasana kasih dan cinta, dan itu diharapkan dilakukan oleh setiap keluarga, supaya setiap keluarga bisa menampakkan wajah Kristus yang mencintai seluruh umatnya. Yosua dan Felin yang berbahagia, teks yang Anda pilih rasanya sudah bagus. Pertama, surat dari Paulus kepada umat di Korintus, dan yang kedua dari Injil Yohanes mengenai kasih Yesus pada keluarga di Kana yang kekurangan anggur. Dan di situ nampak peran Ibu Maria yang selalu mendampingi karya putranya. Ibu Maria pun juga cinta pada keluarga di Kana supaya terbebas dari kesulitan, sehingga kesulitan itu bisa diatasi dan keluarga tidak terkena dampaknya, dan memohon pada putranya untuk berkenan membuat mukjizat.
saudara-saudari terkasih, kerjasama ataupun berjalan bersama antara suami dan istri perlu diwujudkan dalam seluruh kehidupannya. Dalam masa sekarang kita lihat banyak keluarga-keluarga muda yang mengalami kesulitan dalam membangun kasih dan cinta dalam kehidupan mereka. Kesulitan mungkin antara lain diakibatkan masalah komunikasi antara satu dan lain, komunikasi dalam suasana kasih. Sehingga kalau mengalami tantangan kecil, Anda berdua tetap tahan, tetap bisa menghadapi tantangan itu dengan hati yang jernih, dalam hati yang penuh kasih. Cinta kasih bisa diungkapkan dengan berbagai macam cara, dengan perhatian yang dilakukan oleh pasangan entah suami ataupun istri, tapi juga bisa diungkapkan dengan cara yang sederhana. Saya ingat akan yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, ada 3 kata kunci yang bisa diungkapkan dalam membangun kasih itu supaya makin lama bisa makin besar. Pertama, saling mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang dilakukan oleh pasangannya, hal-hal yang dianggap berharga bagi pasangan, entah bagi Yosua, entah bagi Velin. Kalau mengalami hal yang patut dipuji ataupun disyukuri, jangan segan-segan mengungkapkan rasa terima kasih kepada pasangannya. Itu satu hal. Lalu hal yang kedua, yaitu jangan lupa mengungkapkan minta maaf. Kita sebagai pribadi tidak lepas dari kesulitan ataupun kekurangan ataupun kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, entah suami atau istri melakukan kesalahan, jangan disimpan, tetapi cobalah mengungkapkan dengan kata minta maaf. Dan dengan cara itu, relasi yang mungkin terganggu bisa dibangun kembali, suasana menjadi baik. Dan dengan cara demikian, pasangan tidak akan menyimpan kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya, entah suami ataupun istri. Dan yang ketiga, kadang-kadang dalam kehidupan keluarga, entah suami ataupun istri, tidak bisa menjalankan tugas atau perannya sendirian, sehingga mungkin perlu pertolongan dari pasangannya. Jangan malu-malu mengatakan pada pasangannya, entah Yosua ataupun Velin, minta tolong, entah dalam hal tertentu, mungkin Velin tidak bisa mengangkat atau memindahkan meja di rumahnya, perlu minta tolong pada Yosua. Dan mungkin pada saat tertentu Velin ataupun Yosua meminta supaya kesenangannya, makanan kesenangannya dibuatkan, lalu bisa mengatakan pada Velin, tolong masakan tertentu apa yang menjadi kesenangan Yosua. Rasanya dengan berjalan bersama dalam suasana cinta kasih, dalam ungkapan dengan memperhatikan, dengan saling komunikasi satu sama lain dimanapun Anda berada. Kemungkinan Anda bekerja di tempat yang berbeda, perlu membangun relasi yang intensif dan efektif supaya pasangan selalu terjaga dalam suasana cinta kasih.
Dan katakanlah 3 hal yang sederhana itu. Karena 3 hal itu tampaknya kata-kata sederhana, tapi cukup berarti untuk membangun keluarga yang berbahagia dan sejahtera. Kita kadang-kadang lupa untuk mengungkapkan 3 hal itu. Dan mohonlah belajarlah dari Paulus yang beliau juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada gereja tertentu karena kesalahan gereja pada masa lalu. Lalu Paulus juga mengajak gereja-gereja denominasi yang lain, entah gereja ortodoks Yunani ataupun di Syria, untuk berjalan bersama, bahkan di Ukraina. Lalu juga Paulus juga minta tolong pada umat, ada pimpinan negara, pada PBB, untuk membantu perdamaian di Palestina. Saudara-saudara terkasih, saya tidak ingin berkata banyak, karena saya percaya Belin dan Yosua sudah mendapat kursus pernikahan selama beberapa saat. Saya percaya itu bisa menjadi bekal. Perhatikanlah apa yang Anda dengar, jalankanlah apa yang Anda ketahui, supaya bisa membangun keluarga bahagia dan sejahtera, dan dengan demikian Anda sendiri mendapat berkat dalam keluarga Anda, dan Anda juga menjadi berkat bagi orang tua Anda berdua. Dan tidak hanya itu, Anda bisa menampakkan wajah gereja yang penuh cinta kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam harapan itu kita lanjutkan ibadah Ekaristi pada pagi hari ini. Para mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini, silakan berdiri, untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat di hadapan gereja. Saya mohon saksi hadir, saksi berdua. Yosua dan Felin, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersiapkah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersiapkah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya.
Saya, Joshua Irwandi, memilih engkau, Felini Melda, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Feilin Imelda, memilih engkau, Joshua Irwandi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Yosua, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Feilin, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Feilin, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Joshua, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kalian berdua selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan. Ungkapkanlah cintamu. Saudari-saudara terkasih, saya minta Feilin dan Yosa menghadap ke umat. Inilah keluarga baru Joshua dan Feilin.
Ya Tuhan, berkatilah kitab suci agar dapat dipakai keluarga baru sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di kala bahagia serta pengorbanan dalam pencobaan dan kesusahan. Berkatilah salib dan rosario agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu, memberikan dorongan untuk memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Saya mohon kedua ibu dari kedua mempelai untuk menerimakan. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semuanya ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Yosua dan Felin, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Yosua dan Felin yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai umat Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dan liturgi Ekaristi. Sekarang silakan mempelai berdua, mohon doa restu pada kedua orang tua. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dimuliakan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, sudilah dengan wajah berseri menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu bagi hamba-hambamu Felin dan Yosua ini yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini kasih mereka diteguhkan dan dikembangkan dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menghendaki agar manusia diciptakan karena anugerah kasih sayang-Mu, diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Kau ciptakan karena cinta tak henti-hentinya, Engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini, manakala menjadi tanda kasih-Mu, mengutuskan kasih insani, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kardinal Ignatius Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan muliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Forgive us our trespasses,
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-Hamba-Mu Felin dan Yosua yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus serta dibuatnya sehati jiwa dalam satu kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahkan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hamba-Mu yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Felin, mempelai perempuan ini, serta teman hidupnya Yosua. Semoga kekuatan Roh Kudus turun dan mengubarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat-sahabatnya dan akhirnya bersama-sama masuk dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita berbagi damai. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dapat menerima komuni suci adalah mereka semua yang sudah dibaptis dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih. Anis Angelicum
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan maklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yosua dan Failin telah mengikrarkan untuk saling setia sepanjang hidup mereka sebagai suami istri. Dan sekarang mereka ingin mohon doa dan restu dari Bunda Maria agar selalu taat pada ikrar perkawinan mereka, baik dalam untung dan malang, karena Bunda Maria akan selalu menyertai kehidupan mereka. Santa Maria, Bunda kami tercinta, Kaulah Bunda perantara segala pengharapan. Perkenankanlah putra-putrimu yang pada hari ini mulai hidup baru, mohon doa restumu. Santa Maria, Bunda dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. In
Saudari-saudara, marilah kita lanjutkan dengan mohon berkat penutup. Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat penutup. Semoga Tuhan Yesus yang berkenan hadir pada pesta perkawinan di Kana melimpahkan berkat-Nya atas kedua mempelai Yosua sang Pailin. Semoga Dia yang mencintai gerejanya sampai kesudahannya tak henti-hentinya mencurahkan rahmat-Nya ke dalam hati kalian. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan kalian harapan untuk menantikan Dia dengan sukacita seraya menjadi saksi iman atas kebangkitan. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mempelai berdoa propesiat keluarga pada keluarga. Dengan demikian perayaan Ekaristi pemberkatan nikah Pailin dan Yosua sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. We're joined together here today to help the people on their way as the bride and groom start their life together. And now we've reached their special date. We've come to help them celebrate and show them. Oke, selamat siang untuk tamu hadirin yang telah hadir di acara pemberkatan Joshua dan Pailin. Bapak Ibu, kebetulan kita tidak membuka sesi foto dikarenakan sebentar lagi kita sudah ada pemberkatan pernikahan di jam 11. Jadi saya persilakan Bapak Ibu untuk keluar dari sebelah kiri tangan saya, dan dari sebelah kiri situ sudah disiapkan dari pengantin untuk makan siang yang bisa diambil di sebelah kiri. Sekali lagi saya minta bantuannya untuk
Bapak Ibu untuk bisa keluar dari sebelah kiri pintu, dan di sebelah kiri pintu sudah disiapkan makan siang untuk Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. With love and pride they lead her. Hallelujah. Dan saya meminta bantuannya untuk Bapak Ibu yang memarkir kendaraannya ada di dalam gereja. Untuk Bapak Ibu juga bisa bergantian dengan tamu dari pengantin kedua di jam 11 karena tamu-tamu dari pengantin kedua sudah menunggu di depan. Jadi saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu yang parkirnya ada di dalam gedung gereja, bisa kita juga akan bergantian dengan pengantin yang kedua di jam 11. Terima kasih. Bapak Ibu,